Kemudian dibuka karungnya, saya kaget. Isinya kepala manusia semuanya. Tuh, disusun di depan warungnya. Dikeluarin 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali kepala Madura saat itu. Yang saya lihat, wah ya Allah, ya kampung saya yang melihat kayak gitu. Jadi istilahnya kita sebut dengan leak ya. Leak atau kepala yang terbang, cuman isi perutnya aja yang kelihatan seperti itu, terbang. Dan incarannya apa? Yang diincar adalah bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwani. Saya asli Sambas, Kalimantan Barat. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Ya, saya menjadi saksi hidup di saat perperangan antara suku Dayak Melayu ya. Jadi Dayak dan Melayu itu masih ada satu keturunan ya, satu nenek moyang. Saat itu melawan suku Madura. Baik, saya akan menceritakan terlebih dahulu di mana suku Madura adalah suku pendatang di tempat saya. Karena sudah lama, jadi kita hidup berdampingan. Awalnya ya rukun, tapi memang ada beberapa segelintir orang yang orang Madura itu agak kasar gitu ya. Mungkin sudah menjadi watak atau kebiasaannya. Dari zaman saya kecil, suku Madura itu memang terkenal galak ya, terkenal ya seperti wataknya keras seperti itu. Jadi mereka hidup di tempat saya itu kebanyakan pedagang, kemudian peternak. Nah, jadi dulu di tempat saya jalan raya itu dipenuhi oleh gerobak-gerobak mereka, yang dimana gerobak itu yang mendorong adalah sapi mereka. Nah, jadi yang dibawa itu adalah rumput. Nah, jadi suku Maduranya itu menaiki atau mengendarai sapi tersebut. Nah, waktu kecil saya suka mengganggu sapinya ya. Kita ganggu sapinya waktu namanya anak kecil ya. Itu kita sampai dikejar sama pemilik sapinya itu, suku Madura itu, dengan celurit. Saya sampai sembunyi di dalam bawah kolong ya, saking takutnya. Nah, kita tahu orang Madura di tempat saya itu juga ada yang baik ya. Saya dulu sekolah di SD madrasah. Saat itu guru saya juga itu orang Madura. Tapi memang dulu tahun 97, 98 ya, memang guru saya yang Madura itu memang suka main tangan ya. Tapi dulu kan memang boleh ya guru memukul ya. Kalau kita salah itu memang kita dipukul saat itu. Nah, kemudian ada juga yang kiai-kiai ya dari Madura itu ya bagus seperti itu. Hingga suatu saat saya juga mendengar cerita ya dari teman, memang suku Madura di sana itu suka malak ya, suka malakin pendatang-pendatang di mana-mana itu bawa celurit. Nah, jadi suku Melayu kita terutama jadi agak takut gitu ya. Kadang mereka sok jagoan padahal mereka pendatang seperti itu. Nah, tahun 1999 ya, saat itu saya kelas 6 SD. Ada tragedi di mana pemuda dari Madura itu mencuri. Nah, saya dapat info itu mencuri di kampung Sambas, kemudian ditangkap oleh warga dan ada yang memukul ya, menggebukin pemuda tersebut. Kemudian dikembalikan ke warga mereka, yaitu suku Madura. Nah, dari mereka itu tidak terima. Padahal ya anak itu ketahuan mencuri ya, syukur saja tidak digebukin sampai mati ya, atau dipenjara. Tapi itu dikembalikan. Nah, dari keluarga mereka itu ada yang tidak terima, sehingga mereka merencanakan untuk balas dendam seperti itu. Nah, saat itu datang ya beberapa mobil truk
yang isinya itu suku Madura semua menyerang di kampung Sambas ya. Saat itu juga bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Nah, jadi warga kaget, ini ada apa gitu ya. Dia menyerang, turun, kemudian mencari petinggi desa tersebut. Nah, saat itu mereka tidak mau tahu ya, padahal petinggi desa itu pengennya dialog gitu ya, komunikasi, tapi mereka pemuda-pemuda yang sudah panas itu langsung menyerang. Jadi ada beberapa warga di situ yang meninggal ya, dibunuh oleh suku Madura tersebut, padahal hari raya Idul Fitri. Nah, saat itu sampai dikenang ya, dibikin ketupat ya, ketupat yang besar, yaitu sampai dikasih darah, itu melambangkan peringatan perang ya antara suku Dayak dan suku Melayu. Nah, saat itu mereka puas kembali ke halaman kampung mereka ya, tapi info itu sudah beredar kemana-mana sehingga banyak orang Melayu yang tidak terima. Dari dulu ya, kita itu memang takut sama orang Madura, karena mereka apa-apa yo bawa celurit, tak celurit sampean gitu ya. Jadi nadanya tuh kayak nada-nada keras kayak gitu. Jadi kita tidak tinggal diam saja. Nah, kita komunikasikan ke Dayak juga. Memang Madura ya sama Dayak itu juga punya konflik ya, sudah dari dulu. Memang orang Dayak juga tidak suka sama orang Madura dari dulu. Nah, akhirnya kita deklarasikan perang saat itu. Jadi orang Madura juga berani ya untuk menantang saat itu. Nah, ingat saya saat itu saya sudah diajarin ya bikin tombak. Tombaknya itu dari tiang bendera yang besi ya, yang besi bulat itu dipotong runcing, kemudian diikat kain kuning. Nah, jadi suku Melayu sama suku Dayak di tempat kita ya, itu memang identik dengan warna kuning. Kalau Dayak memang warna merah gitu ya, merah dan kuning seperti itu. Jadi saya tuh disuruh pegang tombak ya, panjang ya, dipotong runcing, diikat kain kuning. Kemudian saya juga bersama kakak-kakak ya, keluarga saya yang sudah dewasa itu membuat panah dari kayu. Saat itu namanya kalau tidak salah ya nibung bahan kayunya. Jadi dia itu keras ya, diukir lancip banget ya, dibuat anak panah yang sangat tajam. Kemudian saat itu bukan pakai busur, setahu saya itu pakai ketapel. Nah, jadi panah tapi pakai ketapel. Kemudian kalau di orang Dayak ya, itu memang punya senjata yang sudah lengkap, mandau ya, punya panah, punya tombak segala macam. Nah, kita orang Melayu itu sudah persiapan jauh-jauh hari itu membuat senjata sendiri seperti itu. Nah, 1 bulan kalau tidak salah ya sebelum perang itu kita sudah bikin alat-alat. Nah, saatnya tiba, kemudian keluarga saya itu ya dikumpulkan, keluarga besar saya dikumpulkan dalam satu rumah. Saat itu saya kelas 6 SD. Itu saya harus menjaga keluarga saya yang di dalam rumah. Siapa tahu mereka menyerang ya ke dalam rumah saya. Itu saya sudah lillahi ta'ala ya, sudah tidak takut mati. Intinya saya mempertahankan keluarga saya ya, bagaimana biar tetap aman seperti itu. Nah, saya melihat di di kaca rumah saya intip gitu ya, itu bapak-bapak ya di keluarga saya, kemudian yang mas-mas yang sudah dewasa itu berlarian memukul tiang listrik dari gunung gitu. Jadi memang orang Maduran juga nyerang ya pakai mobil banyak gitu ya. Kemudian ada yang dari laut kayak gitu, teng dipukul. Saya melihat itu, mendengar suara. Jadi pada berlarian menyiapkan senjata untuk menyerang mereka juga dari laut, dari gunung kayak gitu. Nah, itu sangat menegangkan sekali ya. Sampai sekarang saya masih ingat, itu sekitar 25 tahun yang lalu ya kejadiannya. Jadi saat itu sudah dibilang oleh keluarga saya ini agak aman ya, sudah kondusif.
silahkan keluar. Akhirnya kita keluar dari rumah gitu ya, tapi tetap berjaga-jaga. Beberapa minggu itu saya lihat polisi itu tidak ada juga yang keluar ya. Saya lihat itu tidak ada polisi yang menjaga seperti itu. Nah, saat itu saya pergi ke warung jalan kaki. Nah, kebetulan itu di warungnya itu pemiliknya itu orang Dayak ya, orang suku Dayak. Pas saya beli makanan, saya lihat di depan warungnya itu ada karung besar ya. Yang saya lihat itu ada darah-darahnya kayak gitu. Kemudian saya tanya, "Pak, ya ini apa, Pak?" "Oh, ini," katanya. Kemudian dibuka karungnya, saya kaget. Isinya kepala manusia semuanya. Saya pun kaget, ya Allah gitu ya. Tapi karena saat itu kita sudah terbiasa ya melihat korban-korban dari suku Madura ya, karena mereka kalah jumlah saat itu, jadi banyak mereka yang terbunuh. Nah, dibukalah karung besar itu, kemudian diambil satu persatu, pegang rambutnya gini. Saya masih ingat sampai sekarang, diangkat kepala orang-orang Madura itu, disusun di depan warungnya, dikeluarin 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali kepala Madura saat itu. Yang saya lihat, wah ya Allah ya, teman-teman mungkin belum pernah melihat secara langsung kepala manusia dipotong ya, matanya terbuka seperti itu. Nah, saat itu anak-anak kecil ya, saya kan saat itu kelas 6, anak yang lebih kecil dari saya aja itu tidak takut melihat kepala Madura yang dipotong, karena nuansa itu saat itu memang kita berperang gitu loh. Jadi kita pasti melihat ada korban-korban saat itu, termasuk orang Madura. Disusun, kemudian ada pohon ya di depan warung itu juga, pohon yang sudah ranting saja, tidak ada daunnya. Jadi kepala Madura itu juga ditancap di pohon itu, biar masyarakat tuh pada ngelihat gitu loh, ini loh kepala Madura seperti itu. Nah, yang membunuh itu orang Dayak yang punya warung itu, dia punya kekuatan ya. Kita tahu orang Dayak itu dia itu punya ilmu ya, ilmu kebal, ilmu mistis. Di tempat saya juga banyak orang Dayak yang memelihara jin. Nah, jadi dia dibantu oleh jin juga seperti itu. Jadi ada yang keluarga yang cerita juga mandaunya itu ya, samurainya itu bisa bergerak sendiri gitu loh. Dia penciumannya kan kuat orang Dayak itu, jadi dia tidak perlu nanya. Kadang kan kita bingung, kamu orang Melayu atau orang Dayak gitu ya, kalau dia berbohong kan ya orang yang biasa tidak paham ya. Tapi orang Dayak ya, dia punya penciuman, tidak perlu lagi bertanya, langsung disikat, langsung dipenggal kepala orang Madura tersebut. Nah, kalau orang Melayu kita juga hati-hati kan, kita tanya dulu, kamu orang siapa, orang mana, kayak gitu ya, suku apa. Nah, kita tahunya itu dari logat orang Madura kan pasti punya ciri khas seperti itu. Nah, jadi setelah saya melihat kepala yang disusun tadi, ya Allah kata saya, setelah saya langsung pulang. Tadi ada satu cerita, anak kecil itu saking tidak takut ya, jadi kepala Madura itu dikasih rokok. Nah, dikasih rokok buat mainan, ya Allah kata saya. Jadi kepala manusia buat mainan saat itu. Kemudian saya pulang ke rumah, saya cuci muka, saya ceritakan ke orang tua saya, pada kaget ya mendengarnya seperti itu. Nah, kemudian di tetangga di dekat rumah saya itu juga ada orang Dayak ya. Dia kulitnya hitam, sangar. Nah, ya saya tahu dia itu juga punya jin ya, memelihara jin kata orang sekitar seperti itu. Dia berani menyerang, pergi ke gunung sendirian untuk mencari orang-orang Madura yang sembunyi. Kemudian pulang-pulang dia membawa 3 kepala. Nah, terus dia cuman luka di tangannya sedikit seperti itu, karena mungkin dia kebal ya, jadi kena celurit dia masih aman kayak gitu. Nah, itu orang Dayak itu luar biasa sekali, terbantu sekali orang kita ya, orang Melayu dengan bantuan suku Dayak seperti itu.
Nah kemudian teman saya yang kebetulan juga bapaknya orang Dayak ya bercerita ke saya, Wan katanya ya, nama saya kan Wawan ya panggilannya di sana, itu bapak saya membunuh orang Madura katanya. Tidak tahu kok bapak saya sampai memasak ya daging orang Madura itu dimakan. Ya Allah, saya sempat kaget. Entah tangannya atau pahanya itu ya dipotong, dimasak, kemudian dimakan. Itu saya mendengar aja kaget. Jadi orang Dayak itu sangat-sangat mengerikan lah ya, yang punya ilmu kebal, punya ilmu mistis ya, itu mengerikan sekali. Nah kemudian saat itu saya juga diceritakan oleh itu kebetulan anak orang Dayak tadi ya, anak orang Dayak tadi yang banyak membunuh ya, yang Madura, yang kepalanya dimasukin ke dalam karung. Nah itu anaknya bercerita saat itu dia bersama teman-temannya itu ke kebun ya. Saat itu posisi perang juga. Nah bertemulah sekelompok orang Dayak, ketemu dengan sekelompok orang Madura. Setelah ketemu, mereka langsung berperang gitu ya. Nah di mana ada satu orang Dayak, orang Madura yang bilang seperti ini, silahkan cari di antara kalian yang punya kekuatan kebal kayak gitu. Nah jadi dia akan duel 1 lawan 1. Jadi orang Dayak langsung mengutus satu orang ya yang punya kekuatan kebal juga. Kemudian orang Madura ini juga mempunyai kekuatan kebal, sehingga yang lain cuma menonton di sekitar. Nah bertarunglah ya kedua orang ini, suku Madura dan suku Dayak ini ya, bertarung mati-matian ya, antara hidup dan mati. Nah pukul-pukulan ya, sabet-sabetan, tapi awalnya yo kebal, tidak luka, tidak berdarah gitu. Nah sehingga pada kelelahan ternyata kekuatan dari Dayak, suku Dayak tersebut lebih kuat. Jadi kekuatan kebalnya itu lebih kuat. Nah saat itu telinganya putus, orang Dayak tersebut tuh telinganya putus, tapi orang Madura tersebut mati, kalah oleh suku Dayak tersebut. Nah itu cerita dari anak orang Dayak tadi. Nah jadi orang Madura ya juga punya kekuatan kebal ya saat itu, walaupun senjata mereka utamanya memang celurit ya saat itu. Nah setelah kejadian tersebut itu saya diceritain oleh tetangga saya ya, itu termasuk keluarga juga. Jadi banyak mayat ya, banyak mayat orang Madura itu yang dibuang begitu saja. Nah yang saya sedih itu rumah guru saya ya, guru saya SD, dia Madura, dia baik gitu ya. Jadi dia kan juga suku Madura tapi tidak tahu apa-apa, bukan sekelompok orang yang anarkis kayak gitu. Nah jadi rumahnya sudah rata, kemudian banyak ternak-ternaknya ya, ternak-ternak orang Madura tuh diambil, dijarah semua sama orang suku Dayak dan Melayu. Nah yang saya sedih juga ya, ada cewek-cewek ya, wanita-wanita dari suku Madura tersebut ditangkap, kemudian oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi ya saat itu karena perang, diperkosa. Nah itu sangat sedih saya mendengarnya. Jadi tidak semua orang Madura ya saat itu yang memang membuat anarkis melakukan pembunuhan, tidak semuanya. Jadi banyak yang tidak tahu itu langsung mengungsi pergi ke daerah Singkawang, Ketapang, Pontianak, menghindar dari Kabupaten Sambas saat itu, karena mereka juga nggak tahu apa-apa, jadi kena dampak. Jadi walaupun dia orang baik tapi dia suku Madura,
dia juga jadi korban saat itu. Nah, saat itu saya diceritakan keluarga saya, ya, banyak mayat dari suku Madura yang tidak dikubur. Nah, saat itulah dia melihat di dapur rumahnya, ya, ada kepala, katanya kepala yang melompat-lompat seperti ini. Nah, ini saya sampai merinding, ya, sampai merinding menceritakannya. Jadi kalau teman-teman tahu, ya, saat itu banyak kepala-kepala yang terbang. Nah, ini berdasarkan, saya tidak melihat secara langsung, tapi diceritain ya oleh orang-orang di kampung saya yang melihat kayak gitu. Jadi istilahnya kita sebut dengan leak, ya, leak atau kepala yang terbang, cuman isi perutnya aja yang kelihatan seperti itu, terbang, dan incarannya apa? Yang diincar adalah bayi. Nah, saat itu banyak orang yang mempunyai, ya, di tempat saya kepercayaan untuk menangkal leak tadi, kepala terbang tadi. Jadi di depan rumah harus dikasih lilin. Nah, tapi lilinnya itu dari telur, cangkang telur yang dibolongin atasnya, kemudian isinya dikeluarin, kemudian dikasih sumbu. Nah, itu disusun di depan rumah. Itu ada kepercayaan yang seperti itu, sehingga ya banyak yang melakukan juga gitu untuk menangkal tadi, ya, penampakan tadi yang kepala terbang tadi, biar tidak menyerang anak-anak seperti itu. Nah, kejadian tersebut sangat-sangat, ya, tidak bisa saya lupakan hingga sekarang. Jadi teman-teman, pesan, ya, atau hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pendatang, ya, kalau kita bertamu, ya, kalau kita sebagai pendatang di wilayah orang, ya, di kampung orang, hendaknya kita memposisikan diri kita sebagai tamu, ya, harusnya kita ya sopan, ya. Nah, saat itu di tempat saya itu banyak juga suku selain Madura. Ada suku Jawa. Suku Jawa itu luar biasa, ya, sangat-sangat baik, sopan. Mereka pedagang, ya, pedagang, jualan jamu, jualan peralatan rumah tangga, makanan macam-macam. Terkenal makanannya itu murah-murah saat itu, murah-murah dan enak-enak. Dan mereka pun sopan sekali kalau orang Jawa, ya, orang Jawa datang di tempat saya seperti itu. Kemudian ada juga suku Cina. Nah, suku Cina itu terkenal dengan pedagang, ya, dengan ilmu berdagangnya yang luar biasa. Jadi mereka itu pekerja keras, orang Cina. Nah, saat itu mereka tidak ikut-ikut, mereka sembunyi saat itu, saat perperangan antara Madura dan suku Dayak dan Melayu seperti itu. Jadi suku Madura saat itu memang ada sebagian, ya, yang dia itu kurang sopan kayak gitu, sehingga masyarakat pribumi, ya, tidak senang. Lama-kelamaan juga jadi kesabarannya hilang, ya. Nah, jadi istilah dimana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Nah, mohon maaf ya kalau keliru istilahnya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus sopan, kita harus santun, bertutur kata yang baik seperti itu. Insya Allah, ya, kita akan diterima dimanapun kita berada. Mungkin itu sedikit kisah, ya, cerita saksi hidup saya, ya, dari kisah tadi, tragedi perang Sambas antara suku Dayak dan Melayu, ya, melawan suku Madura. Insya Allah nanti saya akan cari saudara-saudara saya atau keluarga yang punya pengalaman juga perang antara Dayak dan Madura. Mungkin kita dapat cerita-cerita yang menarik gitu, ya, yang bisa kita ambil hikmah bersama. Baik, saya mohon maaf apabila ada tutur kata-kata yang
salah ya, atau informasi yang salah dari saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.